sahabat dan rekan-rekan Pusat Edukasi Saham Indonesia, kembali bersama saya Gayuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan pembahasan mengenai laporan keuangan PT Nusa Tbk. Sebelum lebih lanjut, teman-teman bisa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi dari Pusat Edukasi Saham Indonesia. Oke, mari kita simak ulasan saya sebagai berikut. Ya, teman-teman semua, sebelum saya membahas mengenai laporan PT Nusa Tbk dan entitas anaknya pada posisi September 2020, kali ini saya akan mengulas singkat mengenai laporan keuangan pada periode 2019 dan 2018 yang disajikan dalam jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain. Ya, bisa kita lihat bersama-sama, ini adalah laporan keuangan yang saya ambil dari website IDX dalam periode tahun 2018 dan 2019. Singkatnya bahwa total aset di tahun 2019 PT Nusa mengalami kenaikan dari tahun 2018 sebesar 5,6 triliun, ini menjadi 6,8 triliun. Kalau kita lihat lebih lanjut, kenaikan memang didominasi dari total aset tidak lancar. Di sini ada kenaikan dari 2,4 triliun menjadi 3,1. Sedangkan untuk aset lancarnya memang terjadi kenaikan, namun menurut saya tidak signifikan karena dari 3,1 triliun menjadi 3,6 triliun, sekitar 500 miliar ada kenaikan pada total aset tidak lancar. Ya, itu mengenai total aset di tahun 2018 dan 2019 PT Nusa Tbk atau kita sebut ELSA. Kita bergerak ke liabilitas dan ekuitas. Mengenai liabilitas sendiri terjadi kenaikan dari 2,3 triliun menjadi 3,2 triliun. Apabila kita lihat lebih lanjut, kenaikan tersebut didominasi oleh total liabilitas jangka panjang. Ya, di sini ada beberapa pos ya yang mengalami kenaikan, seperti pendapatan ditangguhkan dari sebelumnya tahun 2018 belum tercatat atau tidak ada, pada tahun 2019 tercatat sebesar 90 miliar, sedangkan ada kenaikan pinjaman bank jangka panjang dan juga ada sedikit kenaikan pada pos liabilitas imbal kerja. Itu dari total liabilitas jangka panjang. Sedangkan untuk liabilitas jangka pendek sendiri ada kenaikan dari 2,1 triliun menjadi 2,5 triliun, ada kenaikan sekitar 400 miliar. Jadi untuk total liabilities dari ELSA sendiri memang didominasi oleh total liabilitas jangka pendek. Namun dari segi kenaikan cukup signifikan di total liabilitas jangka panjang, karena tadi ada pos yang dicatatkan pada pendapatan yang ditangguhkan dan pinjaman bank jangka panjang yang mengalami kenaikan, serta liabilitas imbal kerja yang sedikit mengalami kenaikan. Sedangkan untuk secara ekuitas atau secara modal terjadi sedikit kenaikan dari 3,2 triliun menjadi 3,5 triliun. Itu mengenai neraca. Sekarang saya akan membahas mengenai laba rugi. Di sini terlihat bahwa pendapatan dari ELSA pada tahun 2019 mengalami kenaikan dari 6,6 triliun pada 2018 menjadi 8,3 triliun 2019. Kenaikan tersebut juga diiringi pada beban pokok pendapatan, cost of revenues-nya juga mengalami kenaikan, dan hal tersebut juga menyebabkan laba bruto tetap mengalami kenaikan karena kenaikan dari pendapatan lebih besar daripada kenaikan beban pokok pendapatan, sehingga tetap bisa menjadikan atau mencatatkan laba bruto yang mengalami kenaikan pada tahun 2018 yang sebesar 652 miliar, pada tahun 2019 maksud saya sebesar 871 miliar. Nah, dari penyatatan tersebut untuk secara SGA-nya terjadi sedikit perubahan ya,
secara pencatatan dari SGA menghasilkan laba sebelum pajak final pada tahun 2019 sebesar 494 miliar. Nah, ini juga mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Nah, hal tersebut menyebabkan juga bahwa laba tahun berjalan di tahun 2019 juga tetap konsisten mengalami kenaikan. Jadi dari pendapatan naik, meskipun beban pokok pendapatan naik, tetapi tetap mencatatkan laba bruto yang naik, sehingga laba tahun berjalan mengalami kenaikan. Sekarang di sini saya akan menyinggung sedikit mengenai earning per share dari ELSA pada tahun 2018 sebesar 37,86 secara volume di dalam jutaan ya. Jadi 37 miliar, sedangkan untuk tahun 2018 untuk earning per share-nya secara full amount dalam nilai penuh 48 miliar. Jadi ada kenaikan di dalam EPS ELSA pada tahun 2019 yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti kenaikan pendapatan dan laba tahun berjalan juga mengalami kenaikan. Itu untuk laporan keuangan dari segi neraca dan laba rugi pada tahun 2018 dan 2019. Sekarang saya akan membahas mengenai laporan keuangan pada September 2020. Secara total aset konsisten bahwa ELSA mengalami kenaikan dari 2018 ke 2019 tadi yang saya bahas terjadi kenaikan, sedangkan 2019 sampai dengan September 2020 secara pencatatan total aset juga mengalami kenaikan. Nah, kenaikan tersebut disumbang dari beberapa faktor. Ini yang menurut saya paling signifikan, disumbang pada total aset lancar dari sebelumnya 3,6 triliun menjadi 4,1 triliun. Sedangkan untuk total aset tidak lancar dari 3,1 triliun menjadi 3,4 triliun. Nah, dari hal tersebut menyumbangkan pencatatan bahwa total aset ELSA di periode September 2020 maksud saya mengalami kenaikan. Itu dari total aset. Sekarang kita membahas mengenai liabilitas dan ekuitas. Secara liabilitas pun untuk periode September 2020 juga mengalami kenaikan sebesar 700 miliar dari sebelumnya 3,2 triliun menjadi 3,9 triliun atau kenaikan 700 miliar ya. Nah, ini disumbang yang paling signifikan kenaikannya pada total liabilitas jangka panjang dari 724 miliar menjadi 1,3 triliun atau mengalami kenaikan sekitar 600. Namun untuk penyumbang dari liabilitas tetap didominasi oleh liabilitas jangka pendeknya. Dari 3,9 triliun, 2,5 triliun sendiri tercatat pada liabilitas jangka pendek. Ya, itu untuk liabilitas, sedangkan untuk ekuitasnya tetap stabil di kisaran 3,5 triliun pada 2019, sedangkan September 2020 3,6 triliun. Itu untuk neraca. Sekarang saya akan membahas mengenai laba rugi atau income statement pada periode September 2020 dibandingkan periode September 2019. Secara pendapatan tercatat menurun pada September 2020 dari 5,9 triliun menjadi 5,7 triliun. Namun di sini menariknya bahwa laba bruto ELSA mengalami kenaikan dari 595 miliar menjadi 614 miliar. Kenaikan tersebut dikarenakan terjadi efisiensi pada beban pokok pendapatan dari semula 5,3 triliun menjadi 5,1 triliun. Dari hal tersebut, ELSA tidak bisa mempertahankan efisiensi pada SGA karena terlihat bahwa di sini laba sebelum pajak penghasilan dan pajak penghasilan menurun dari 337 miliar menjadi 282 miliar. Artinya
SGA pada September 2020 mengalami kenaikan dibandingkan dengan SGA tahun 2019. Dari hal tersebut menyebabkan laba periode berjalan pun juga mengalami penurunan dari sebelumnya 238 miliar pada September 2019 menjadi 187 miliar pada September 2020. Nah, dari pencatatan tersebut, September 2019 EPS dari ELSA 32 miliar 65, sedangkan untuk September 2020 25,62 miliar. Itu mengenai laporan keuangan dari neraca dan laba rugi secara singkat saya sajikan. Sekarang kita membahas mengenai rasio-rasio pada pencatatan laporan keuangan ELSA sebagai berikut. Rekan-rekan semua, kali ini saya akan membahas mengenai beberapa rasio pada laporan keuangan ELSA. Untuk lebih lanjut, kita bisa simak diagram sebagai berikut. Diagram tabel ini tampilan saya ambil dari LTI Business. Di dalam neraca ada diagram berwarna hijau, merah, dan biru. Hijau mencerminkan equity, merah liabilities, dan biru dari aset. Dari rasio ini ada debt equity ratio yang mencerminkan dari total debt atau total liabilities dibandingkan dengan total equity ya. Seperti yang sebelumnya saya telah jelaskan bahwa pada September 2020 memang terjadi kenaikan liabilities atau debt, total debt dari 3,2 menjadi 3,9. Sedangkan untuk equity-nya memang mengalami kenaikan dari 3,5 triliun menjadi 3,6 triliun atau kenaikannya sebesar 100 miliar. Namun kenaikan pada total liabilities lebih besar, sekitar 700 miliar. Dari hal tersebut terlihat untuk persentase DER di September 2020 ini sebesar 106 atau bahkan 108 kalau menurut pencatatan RTI. Kalau diperhatikan dalam periode sebelumnya, ini memang terjadi kenaikan pada September 2020. Jika kita cermati untuk DER 2019 memang lebih kecil dibandingkan dengan September 2020 karena dari total debt-nya dibandingkan September 2020 memang lebih kecil, 3,2 triliun, sedangkan equity-nya 3,5. Sedangkan untuk 2018 ini total debt dari ELSA atau total liabilities-nya 2,3 triliun dibandingkan 3,2, artinya memang terjadi kenaikan signifikan pada total liabilities atau total debt sehingga menyebabkan debt equity ratio yang cenderung naik dari 3 periode pada tahun 2018, 2019, dan September 2020. Nah, ketika kita berbicara mengenai DER, ada dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu total liabilities dan equities. Dalam hal ini, debt equity ratio atau DER ELSA cenderung mengalami kenaikan karena total liabilities-nya yang naik, bukan equity-nya yang turun. Jadi kalau kita berbicara mengenai rasio, ada pembilang dan penyebut, itu harus diperhatikan mana yang berkurang, mana yang bertambah. Itu dari segi DER. Kita membahas mengenai dari aspek profitability, ini juga saya ambil dari RTI Business. Di sini ada ROA dan ROE. Kalau ROA ini menggambarkan return on asset atau net income, rumusnya net income dibandingkan atau dibagi dengan total aset, sedangkan ROE return on equity, net income dibandingkan atau dibagi dengan equity. Nah, untuk periode September 2020 dibandingkan dengan September 2019 secara ROA dan ROE memang cenderung mengalami penurunan. Hal tersebut disebabkan oleh laba atau net income pada September 2020 yang cenderung turun atau lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2019. Itu dari aspek profitability dilihat dari ROA dan ROE.
Ya, teman-teman semua, itu tadi ulasan saya mengenai laporan keuangan PT El Nusa Tbk atau yang disebut ELSA. Semoga ulasan saya tadi bermanfaat bagi kita semua. Sehat selalu untuk teman-teman semua, sampai bertemu di kesempatan yang lain.